Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Fauzia. Saya dari MBS 4G. Saya mendapatkan tugas kuliah dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah itu biasa disebut dengan rohen. Menurut bahasa, rohen itu al-thubut wa al-dawam, yang memiliki arti tetap dan kekal. Dan para ulama lughat itu menyebut rohen itu al-hab atau tertahan. Sedangkan menurut istilah, rohen itu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil sebagian atau seluruh utang dari benda itu. Nah, menurut ulama Syafi'i dan menurut ulama Hambali, rohen dalam arti akad yaitu menjadikan barang sebagai jaminan, di mana jaminan tersebut nantinya akan dijadikan untuk membayar hutang apabila orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, kemudian kita masuk ke rukun dan syarat dari gadai syariah atau rohen. Rukun dari rohen itu ada 5. Yang pertama, yaitu rohin atau orang yang menggadai. Yang kedua, murtahin, orang yang menerima gadai. Yang ketiga, marhun, barang yang dijadikan gadai. Yang keempat, marhun bi, utang yang diberikan murtahin kepada rohin. Dan yang kelima yaitu ijab kabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian syarat dari rohin itu ada 2. Yang pertama, bagi pelaku itu harus ahli dalam melakukan tasarruf. Tasarruf itu apa? Tasarruf yaitu mampu membelanjakan harta dan mampu mengetahui persoalan-persoalan tentang gadai. Yang kedua yaitu dari barang yang digadaikan. Menurut ulama Hanafi, barang yang digadaikan itu harus memiliki syarat tertentu. Yang pertama, dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rohin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rohin, harta dapat dipindahkan, atau harta itu tetap. Kemudian kita masuk ke dalam dasar hukum dari gadai syariah. Dasar hukum dari gadai syariah itu terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu kadiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam hadis itu juga ada dasar hukum dari gadai syariah. Terdapat dalam hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darqutni dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu akad dari pegadaian syariah. Akad dalam pegadaian syariah itu ada 2. Yang pertama yaitu akad rohen, yang kedua yaitu akad ijarah. Akad rohen yang dimaksud yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Ijarah itu sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa. Nah, kemudian kita masuk ke langkah operasional dari pegadaian syariah. Langkah operasional dari pegadaian syariah dengan akad rohen, yang pertama yaitu nasabah mengisi formulir permintaan rohen dengan membawa marhun.
Yang kedua, nasabah menyerahkan formulir yang dilampirkan dengan fotokopi identitas serta barang jaminan ke loket. Yang ketiga, petugas pegadaian menafsir agunan yang sudah diserahkan. Yang keempat, besarnya pinjaman atau marhun-bi, yaitu 90% dari tafsiran marhun. Yang kelima, apabila disepakati, nasabah menandatangani akad. Yang keenam, pihak pegadai memberikan pinjaman yang telah disepakati. Kemudian langkah operasional jika menggunakan akad ijarah, yang pertama yaitu nasabah datang ke tempat pegadaian syariah lalu mengisi formulir peminjaman uang dengan membawa jaminan yang akan diserahkan kepada murtahin. Yang kedua, murtahin melakukan pemeriksaan formulir dan menaksir harga marhun yang diberikan rohin. Yang ketiga, ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka murtahin dan rohin akan melakukan akad. Yang keempat, setelah melakukan akad, maka murtahin akan memberikan marhun-bi kepada rohin yang jumlahnya telah disesuaikan dengan nilai taksiran barang. Yang kelima, nasabah memberikan biaya administrasi dan perawatan ketika melakukan pelunasan marhun-bi kepada murtahin. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Yang pertama, dalam konvensional itu berprinsip kepada tolong-menolong, akan tetapi juga menarik keuntungan dengan cara bunga atau sewa modal yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam syariah dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Yang kedua, dalam konvensional hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam syariah berlaku pada seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga, dalam konvensional itu mengenal istilah bunga uang, sedangkan dalam syariah tidak ada istilah bunga uang, akan tetapi yang ada yaitu biaya sewa tempat dan biaya administrasi. Yang keempat, dalam pegadaian konvensional yaitu dilakukan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum gadai, sedangkan dalam pegadaian syariah dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Yang terakhir yaitu dalam pegadaian konvensional menarik bunga 10-14% untuk jangka waktu 4 bulan plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu dapat diperpanjang selama nasabah mampu membayar bunga. Sedangkan dalam pegadaian syariah hanya memungut biaya sebesar 4% termasuk asuransi barang untuk jangka waktu 2 bulan. Jika sudah lewat 2 bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, maka masa gadai bisa diperpanjang 2 periode. Jadi total waktu maksimalnya yaitu selama 6 bulan dan tidak ada pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Nah, demikian penjelasan dari gadai syariah dari saya. Saya undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.